Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya temanku, sahabatku, saudaraku, sayangku, cintaku, semuanya gimana kabarnya? Sehat selalu ya, mudah-mudahan semuanya pokoknya selalu dalam keadaan sehat. Dan gimana caranya biar kita tetap sehat? Ya diantaranya ya jangan lupa untuk selalu stay positif, olahraga, makan makanan yang bergizi, dan jauh-jauh dari penyakit hati kayak iri, dengki, sirik, dan lain sebagainya ya. Nah, di channelnya Miki kali ini, kita mau sharing sedikit tentang pentingnya emotional self-care untuk kesehatan mental. Nah, apa itu emotional self-care dan bagaimana caranya? Simak terus sampai habis ya. Self-care adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk merawat dirinya sendiri dengan hal yang berfaedah bagi dirinya sendiri, baik itu secara rohani maupun jasmani ya. Dan singkatnya adalah self-care ini adalah merawat diri. Sedangkan kalau untuk emotional self-care sendiri, ini termasuk dalam upaya mengendalikan emosi diri. Nah, dalam hal ini, kita harus bisa memahami dan juga mengenali diri kita ya, dengan memperhatikan penyebab timbulnya rasa emosi pada diri dan pola pikir kita. Kemudian, cari tahu solusi untuk mengatasi hal tersebut dan jangan dipendam sendiri. Nah, kalau rasa emosi tersebut tidak terkendali dengan baik, dikhawatirkan kita akan menjadi toksik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan berikut adalah beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk bisa mengontrol emosi kita yang dirangkum dari berbagai sumber. Oke, yang pertama adalah menulis catatan harian atau journaling. Masalah yang lagi kita alami ini memang tidak akan selesai kalau hanya dipikirkan terus sepanjang hari. Coba deh, tulis apa sih yang menjadi kesulitan dan juga mengganggu konsentrasi kita, kemudian cari jalan keluarnya satu persatu. Dan alangkah lebih baik kalau misalnya kita memulai memperbaiki semua dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Karena dengan begitu, kita tidak akan terlalu merasa dibebani oleh kondisi saat ini. Nah, konon menulis ini bisa menjadi salah satu langkah terbaik untuk menuangkan segala kekacauan pikiran tanpa harus takut akan mendapatkan judgement dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah relaksasi. Kita bisa melakukan relaksasi dengan berbagai macam cara ya. Di antaranya mungkin adalah dengan meditasi, yoga, pijat, atau jalan-jalan di hutan, jalan-jalan di pantai, atau duduk manis sambil minum secangkir teh atau kopi gitu ya. Dengerin musik-musik favorit, dan hal-hal menarik lainnya agar pikiran kita kembali rileks. Kemudian yang ketiga, lakukan hobi kesukaan kita. Coba deh, ketika kita rasanya lagi nggak karu-karuan, kita lakuin aja apa yang menjadi kesukaan kita. Misalnya kita doyan banget nonton film, nonton series, mungkin kamu juga termasuk orang yang suka ngedance, nontonin video-video lucu, berkebun, melukis, baca, atau apapun kulineran gitu ya, hunting makanan-makanan enak, seru kayaknya ya. Apalagi nih, sebuah studi menunjukkan bahwa apa yang kita makan ini ternyata bisa mempengaruhi suasana hati. Dan untuk merasakan manfaat makan yang terbaik, pilihlah kacang-kacangan yang berwarna-warni, kemudian buah-buahan dan sayuran, dan biji-bijian. Ada nggak nih di antara kamu yang hobinya hunting makanan-makanan enak? Saya sih sebenarnya kadang-kadang pengen, cuman ya nggak ada temennya. Jadi ya udahlah, dibatin aja gitu kan. Oke, yang keempat adalah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Semua orang pasti pernah lah ya melakukan sebuah kesalahan. Baik itu kesalahan tunggal yang memang dilakukan oleh kita, maupun kesalahan yang melibatkan orang lain. Sayangnya nih, kita biasanya itu lebih mudah memaafkan orang lain ketimbang memaafkan diri sendiri. Padahal nih, memaafkan diri sendiri sejatinya merupakan hal yang lebih penting dan lebih dahulu perlu dilakukan sebelum kita memaafkan orang lain. Selanjutnya, keep positive thinking. Stres adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dihindari. Dan perubahan yang terjadi dengan sangat cepat, kejadian yang datang tanpa sesuai dengan harapan, atau kegagalan
kegagalan yang menghampiri. Setelah berjuang habis-habisan, hal-hal kayak gini ternyata bisa memicu timbulnya perasaan stres dengan sangat cepat. Namun, positive thinking ternyata dapat menurunkan bahkan menghilangkan perasaan stres yang datang menghampiri kehidupan kita. Orang-orang dengan positive thinking biasanya akan berusaha sekuat tenaga untuk berkonsentrasi terhadap penyelesaian masalah daripada menyesali keadaan seakan-akan dirinya adalah yang paling menderita. Dan orang-orang yang selalu positive thinking, hidupnya akan selalu bahagia karena mereka tidak mempedulikan pikiran negatif yang mencoba mengganggu pikiran mereka. Nah, yang keenam, cerita pada orang terdekat. Cerita pada orang terdekat ini dipercaya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mencurahkan isi hati saat perasaan lagi nggak karu-karuan. Meskipun kadang mereka tidak mampu memberikan saran yang sesuai, tapi setidaknya ada beban yang sedikit berkurang karena berhasil membaginya dengan orang lain. Nah, kalau misalnya nih kamu canggung mau sharing dengan orang-orang terdekat di sekitar kamu bisa sharing tentang apa yang kamu rasain di sini, atau kalau misalnya mau chat secara personal, mau curhat panjang lebar juga boleh ya. Yang ketujuh adalah menjalani hidup sehat. Misalnya adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat, kemudian cukup tidur, olahraga teratur, serta hindari narkoba dan alkohol. Berikutnya adalah istirahatkan tubuh dan pikiran. Hindari hal-hal yang membuat kamu bekerja keras sepanjang waktu. Gak ada salahnya kok sesekali memanjakan diri sendiri dengan meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan sederhana yang bisa membuat tubuh kita dan juga pikiran kita lebih rileks. Jangan lupa juga ya untuk cukup istirahat dengan tidur kurang lebihnya 8 jam per hari, karena kurang tidur ini sebenarnya adalah masalah besar, bahkan mungkin lebih besar dari yang kita pikirkan. Kurang tidur dalam hal ini ternyata bisa menyebabkan kelelahan, kekurangan energi, kemudian juga mudah marah, pelupa, dan ternyata juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Ngeri ya. Kemudian berteriak. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa berteriak adalah sesuatu yang tidak baik, berisik segala macam, berlebihan, lebay, drama, dan lain-lain. Tapi ternyata sebuah penelitian mengungkapkan sebaliknya. Jadi, berteriak tanpa disadari ini justru malah memberikan banyak manfaat bagi kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Sadar nggak sadar ketika kita habis teriak-teriak gitu ya, perasaan kita bakal menjadi lega dan lebih tenang daripada sebelumnya. Kita juga sebenarnya sering lihat sih adegan-adegan kayak gini di series, di film gitu ya. Kalau mereka lagi penat, biasanya mereka di laut atau di gunung, terus mereka teriak sekenceng-kencengnya ya. Karena berteriak, ini memang seakan mengeluarkan semua perasaan dan juga beban-beban berat yang menumpuk dalam tubuh kita. Jadi, kalau misalnya memang kamu rasanya lagi nggak karu-karuan, kamu bisa berteriak untuk melepaskan seluruh beban yang terpendam. Tapi ingat ya, dalam hal ini, kalau misalnya mau teriak-teriak, juga lihat tempat. Jangan teriak-teriak di tempat yang sembarangan, apalagi di tengah keramaian. Tahu-tahu kamu teriak-teriak, nanti malah dikira gila lah, dikira nggak minum obat lah, dikira kerasukan lah gitu ya. Dan terakhir adalah mencoba aktivitas atau pengalaman baru. Mencoba hal baru ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan ya. Pasalnya, tidak semua orang siap dan berani keluar dari zona nyamannya. Ditambah lagi nih, overthinking tentang kerugian dan juga kegagalan yang mungkin saja terjadi dan bisa membuat seseorang untuk mengurungkan niat untuk mencoba hal baru tersebut. Menjalani rutinitas seperti biasa memang tidak ada salahnya ya. Tapi ya, kalau kita selalu hidup dengan cara yang sama hingga bertahun-tahun, ya kita bakal kehilangan kesempatan untuk berkembang dan sulit untuk melihat potensi yang lain yang ada dalam diri kita. Nah, selain hal-hal tadi, kita juga bisa coba loh dengan belajar untuk berkata tidak, mengekspresikan perasaan yang sedang kita rasain gitu ya. Jangan dipendem mulu. Kemudian jangan ragu juga untuk meminta bantuan atau pertolongan dari orang lain. Terus juga jangan lupa untuk kontrol stres, menerima hal-hal di luar batas kemampuan kita, sebab beberapa hal memang ya berada di luar kendali dan kita memang harus belajar untuk menerima itu semua ya. Jadi kuncinya tetap tenang dan terima kemampuan diri sendiri. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merawat,
menjaga dan juga mengendalikan emosi diri kita ketika mental kita lagi down banget, agar hidup kita selalu berada pada kondisi yang positif dan hidup kita juga jadi lebih bahagia. Nah, kalau ada yang mau nambahin, silakan aja, kamu bisa lanjut di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye!